Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Mustafa dengan NIM 2019 0350 111. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah toksikologi forensik dari dosen Bapak Andi Eko Wibowo. Nah, baik, untuk tugasnya sendiri adalah membuat video lalu membahas tentang tulisan atau jurnal dengan tema toksikologi atau racun. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari analisis kandungan merkuri. Nah, jadi analisis kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di Kota Manado Kisi Parangkuan oleh Fatima Wali Gayatri Citraning Tias. Nah, sebelumnya jadi untuk analisis sendiri kandungan merkuri ini termasuk adalah logam berat berbahaya. Dengan konsentrasi kecil pun ini dapat bersifat racun. Pemakan merkuri dalam krim pemutih menimbulkan berbagai hal, tapi untuk efek yang dicari adalah mempercepat kulit putih seperti itu. Jadi ini adalah seperti cara instannya. Nah, untuk efek buruknya atau efek negatifnya itu bisa kulit alergi, ada bintik-bintik juga hitam pada kulit, iritasi kulit, dan lain hal sebagainya. Tapi untuk pada dosis lebih tinggi itu akan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kerusakan permanen pada otak. Lalu ada juga ginjal, gangguan perkembangan janin, lalu jangka pendeknya tapi dengan dosis tinggi itu bisa menyebabkan muntah-muntah, diare, kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik seperti itu. Nah, untuk tujuannya ini melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom watt pendingin atau CVAS. Nah, jika saja ini adalah metodenya. Untuk analisis kualitatif sejumlah 1 mili larutan uji ditambahkan 1-2 tetes larutan KI 0,5 N. Lalu diperhatikan dengan seksama. Jadi untuk hasil kualitatif ini sendiri nanti apabila uji ini adalah mendapatkan hasil yang positif, terjadi endapan merah orange pada sampel. Nah, untuk sampel sendiri kami menggunakan pada jurnal ini menggunakan 10 sampel. Lalu untuk analisis kuantitatif pada pembuatan larutan induk atau baku merkuri Hg, pertama itu ditimbang 1000 mg Hg dilarutkan 1 liter Aquades sehingga konsentrasinya 1000 mg Hg per liter. Lalu kemudian diambil 10 mili dari 1000 mg Hg per liter diencerkan pada labu 100 mili. Langkah ketiga itu dipipet 10 mili dari 100 mg Hg per liter diencerkan pada labu 100 mili sehingga menjadi 10 mg Hg per liter. Nah, untuk langkah kedua dari analisis kuantitatif ini juga terdapat pembuatan kurva kalibrasi. Nah, ini adalah untuk hasilnya. Jadi kami sudah seperti yang saya sebutkan tadi, pada jurnal ini menggunakan 10 sampel. Ada sampel A sampai dengan sampel J. Dari ke 10 sampel tersebut dari hasilnya itu ada 5 sampel yang positif mengandung merkuri dengan menunjukkan terdapat endapan merah orange seperti itu. Sedangkan untuk analisis kuantitatifnya setelah dirasa tadi ada yang positif, maksudnya dari kelima sampel positif tadi dilakukan analisis merkuri dengan metode CVAS. Nah, jadi nanti terdapat juga kurva kalibrasinya setelah dimasukkan pada spektrometri serapan atom ini atau bisa disebut dengan juga AAS. Nah, jadi nanti bisa dihitung berapa ppm-nya yang dihasilkan. Nah, jadi dari kurva kalibrasi ini metode yang digunakan itu konsentrasi analit menunjukkan kelinearannya. Jadi konsentrasi yang sudah dihasilkan nanti akan bisa menunjukkan kelinearan pengukurannya dengan persamaan regresi kurva. Nah, ini kebanyakan untuk analisis nanti juga akan menghasilkan regresi kurva. Jadi nanti ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi atau R kuadrat dari nilai persamaan regresi kurva yang mendekati 1. Jadi bisa dikatakan nanti interceptnya persamaan regresi menunjukkan akurasi yang akurat itu bila mendekati angkanya itu mendekati 0, maka bisa dikatakan metode yang digunakan ini adalah metode yang akurat.
Nah, ini untuk tabelnya sendiri. Ini adalah tabel dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Bisa dilihat bahwasanya untuk analisis kualitatif yang seperti saya sebutkan tadi ada 5 sampel yang positif dengan terdapat endapan orange seperti itu. Jadi untuk sampel A, sampel C, sampel D, sampel E itu pada tabel sebelah kiri ya, dan juga sampel J itu adalah analisis kualitatif yang menunjukkan hasil positif. Nah, setelah diketahui bahwasanya itu adalah mempunyai hasil yang positif, dilanjutkan dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif pada sebelah kanan tabelnya diukur ppm-nya. Nah, setelah diukur ppm-nya terdapat 0,04, lalu ada yang C 0,03, D 0,06, E 0,04 dan J 0,05. Nah, ini bisa nanti dihitung regresinya, nilai linearitasnya. Nah, dan nanti bisa menunjukkan kurva yang terbentuk linear seperti itu. Nah, untuk panjang gelombang yang digunakan pada spektrofotometri ini adalah 253,75 Newton meter seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini adalah pembahasannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan 10 sampel di Kota Manado, kualitatif dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri serapan atau SSA. Tadi terdapat 5 sampel. Setelah dilakukan uji kualitatif dengan menambahkan 1 sampai 2 tetes larutan Ki 0,5 N. Lalu setelah itu kelima sampel positif tersebut dilakukan uji dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom uap pendingin CVAS dengan panjang gelombang 253,75 Newton meter. Nah, pada penelitian ini sampel A, sampel C, sampel D, sampel E, dan sampel J tadi juga sudah terdapat nilainya seperti pada tabel ini tadi, yaitu 0,04 dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya, yang diketahui dari jurnal ini juga, jadi kebanyakan dari jurnal sampel A sampai sampel J ini, sampel A, sampel C, sampel E, sampel D, sampel J, maksud saya adalah sampel-sampel yang positif mengandung merkuri ini kebanyakan tidak terdapat nomor batch dan juga nomor POM. Jadi ini tidak melewati BPOM sendiri, uji BPOM, jadi dapat dipastikan tidak melakukan pemeriksaan oleh BPOM dan juga tidak terdaftar. Bahkan kebanyakan dari keempat sampel yang positif ini tidak terdapat komposisinya, hanya sampel J yang terdapat komposisinya, tetapi juga tidak ada nomor batch dan juga nomor POM. Jadi dapat dilakukan, seharusnya BPOM itu melakukan pemeriksaan sebelum terjadi pengedaran produk krim pemutih di masyarakat, atau bisa disebut ada sidak-sidak krim-krim seperti ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang tugas dari Pak Andi Eko Wibowo tentang toksikologi forensik. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya analisis yang digunakan itu adalah analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan serapan atom uap, spektrofotometri serapan atom uap pendingin atau CVAS. Nah, ini dari ke-10 sampel tadi, kelima sampel dinyatakan positif, dan dapat dipastikan juga bahwasannya metode yang digunakan adalah metode yang akurat seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, serta terima kasih atas ilmunya Bapak Andi Eko Wibowo. Semoga menjadi berkah kita semua dan juga barokah, serta menjadi amal baik kita pada bulan suci Ramadan ini. Terima kasih.